perampasan aset akan segera dibahas. Presiden Prabowo bersama Bill Gates tinjau program makan bergizi gratis. India luncurkan serangan rudal udara ke Pakistan. Jemaah haji diimbau jaga kesehatan di Madinah. Selamat pagi pemirsa Sipo TV, selamat pagi Dewi. Selamat pagi Cerah Pesi. sekali pada pagi hari ini harus semangat ya. Ya. Tentunya kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda pemirsa terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan lainnya. Pasti juga kita sangat senang sekali ya. Kemarin kita baru saja kehadiran Bill Gates, salah satu pendiri dari Microsoft dan lain-lain seperti itu ya. Dan kita ketahui memang dari Bill Gates sendiri ini akan menciptakan tes uji coba dari tes malaria dan juga TBC di Indonesia. Banyak sekali untuk inovatif baru yang akan dilakukan dari kerjasama dengan Bill Gates, dan juga kita mengharapkan bahwa program makan bergizi gratis ini pun tampak diperhatikan ataupun dapat ditinjau oleh Bill Gates dan juga Presiden kita Prabowo Subianto pastinya. Dan tentunya pemirsa informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meluncurkan program pemberdayaan dan juga rehabilitasi sosial berbasis komunitas maksud kami dan juga sentra Cipta Mandiri di Kelurahan Sukasari, Kota Bogor pada Senin siang kemarin. Dan juga harapannya program tersebut bisa mengentaskan kemiskinan di perkotaan. Kota Bogor, Jawa Barat menjadi pilot project penerapan program pemberdayaan dan rehabilitasi sosial berbasis komunikasi sentra Cipta Mandiri dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Soft launching dilakukan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Sukamulia, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Program ini adalah wadah pemberdayaan dan rehabilitasi sosial serta mengintegrasikan layanan dasar seperti pendampingan untuk kesehatan jiwa, pemberdayaan ekonomi, hingga pembinaan umum berbasis komunitas kader. Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin, program SCM ini merupakan pilot project yang akan direplikasi secara nasional untuk mengatasi kemiskinan dari berbagai latar belakang problematika sosial masyarakat termasuk korban judi online. Ya, sentra Cipta Mandiri di Kota Bogor ini bagian dari pilot project kolaborasi lintas sektoral yang diinisiasi oleh filantropi yang kemudian disambut oleh berbagai lembaga. Salah satunya Rumah Sakit Marzuki Madi yang menjadi Rumah Sakit Jiwa Nasional, kemudian Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, lalu BPJS Ketenagakerjaan, lalu seluruh bank-bank pemerintah, Basnas, terutama Basnas juga menjadi bagian dari kolaborasi agar apa? Seluruh problematika sosial, problematika masyarakat, mulai dari mental health, difabel, dan berbagai latar belakang problematikanya, termasuk korban judi online, untuk bersama-sama mendapatkan penanganan secara lebih produktif, sehingga pada akhirnya mereka terdorong menjadi berdaya, menjadi mandiri. Menko PM Caimin berharap sentra Cipta Mandiri ini bisa dicontoh oleh pemerintah daerah, baik di provinsi atau kabupaten dan kota lain. Dari Kota Bogor, tim kontributor melaporkan. Selain itu, Ketua DPR Puan Maharani juga merespon perihal angka pengangguran di Indonesia yang mengalami peningkatan sebanyak 83.000 orang pada Februari 2025. Puan juga menyampaikan pihaknya akan meminta Komisi DPR terkait untuk menindaklanjuti hasil dari Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 mengalami kenaikan sebanyak 83.000 orang atau 1,1% dibandingkan Februari 2024 tahun lalu. Merespon hal ini pun, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya akan menanyakan ke sejumlah stakeholder terkait untuk mencari solusi. Pasalnya, kewenangan DPR hanya menindaklanjuti dan melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Kendati demikian, dirinya akan meminta komisi DPR terkait untuk dapat menindaklanjuti hasil dari Badan Pusat Statistik mengenai lonjakan pengangguran. Ya, pengangguran nanti kita akan coba tanyakan kepada stakeholder terkait bagaimana solusinya, apa yang akan dilakukan, bagaimana tindak lanjutnya. Karena DPR itu kan sebenarnya hanya menindaklanjuti, memberikan pengawasan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh eksekutif. Sekarang apa tindak lanjut dari eksekutif dari hasil data BPS yang ada. Kita akan minta komisi terkait untuk bisa menindaklanjuti terkait dengan apa yang sudah dari hasil data statistik tersebut. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani juga mengungkapkan revisi Undang-Undang Perampasan Aset akan dibahas setelah pihaknya merampungkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu. Puan menyampaikan bahwa parlemen tidak ingin terlalu tergesa-gesa untuk membahas RUU Perampasan Aset. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang Perampasan Aset akan dibahas setelah merampungkan RUU Kitab Hukum Acara Pidana. Puan mengatakan pihaknya tidak ingin tergesa-gesa untuk melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, jika dilakukan secara tergesa-gesa tidak akan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembahasan nantinya, DPR akan terlebih dahulu meminta pandangan masyarakat. Tadi ditanyakan bahwa terkait perampasan aset dan KUHP, pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHP dulu. Namun ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana, apa masukannya, apa pendapatnya seluruh masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan, baru kita akan masuk ke aset. Nah, bagaimana selanjutnya yaitu juga kita akan minta masukan, pandangan dari seluruhnya, karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, itu akan rawan. Jadi ya seperti itu. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menyambut langsung tokoh global sekaligus pendiri Microsoft Bill Gates di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu pagi. Dengan senyum lebar dan juga tangan terulur, Prabowo menyambut Gates sejak turun dari kendaraan. Hal ini memperlihatkan gestur persahabatan yang akrab sekaligus juga penghormatan mendalam kepada Bill Gates. Momen itu berlangsung penuh kehangatan. Prabowo dan Gates tampak berbincang ringan sebelum melangkah bersama ke dalam gedung utama. Kehadiran Gates bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi merupakan bagian dari rangkaian dialog strategis mengenai kolaborasi global di isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik. Turut mendampingi Presiden dalam penyambutan penting ini sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Hadir antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi Rosan Prakasa Ruslani, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Usai penyambutan resmi, Prabowo dan Gates mengadakan pertemuan tertutup. Prabowo dan Gates juga dijadwalkan mengunjungi sekolah di Jakarta untuk melihat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan juga Bill Gates meninjau program makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung yang disambut antusias oleh siswa dan juga warga setempat. Dan warga dalam kunjungan ini juga bagian dari rangkaian setelah pertemuan Prabowo dan Bill Gates dalam mendukung program makan bergizi gratis untuk kesehatan dan juga pendidikan anak di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dan Bill Gates meninjau implementasi program makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu 7 Mei 2025. Keduanya tiba pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan disambut semangat oleh siswa-siswi serta warga yang menunggu di pinggir jalan. Terlihat Prabowo Subianto menyapa warga dengan melambaikan tangan dari dalam kendaraan maung Garuda yang ditumpanginya.
Suasana semakin meriah saat Prabowo dan Bill Gates memasuki lapangan SDN 03 Jati Pulau Gadung, disambut teriakan semangat dari para siswa yang berada di sekolah. Presiden Prabowo terlihat berbicara dengan sejumlah siswa di dalam ruang kelas, menunjukkan perhatian langsung terhadap para pelajar. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan setelah pertemuan resmi Prabowo dan Bill Gates di Istana Merdeka. Keduanya menunjukkan dukungannya terhadap program makan bergizi untuk mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu ada momen unik dan juga hangat yang terjadi di Istana Merdeka usai pertemuan resmi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia Bill Gates di Istana Negara Jakarta. Tak hanya membahas soal potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Bill Gates Foundation di Indonesia, suasana menjadi cair saat Bill Gates ini bertemu dengan Bobby Kartanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Dengan senyum lebar, Bill Gates menyambut Bobby dan secara langsung menyerahkan hadiah boneka paus berwarna hitam putih kepada si kucing kesayangan. Momen sederhana ini mencuri perhatian para menteri dan tokoh yang hadir, mencairkan suasana formal menjadi lebih akrab dan penuh kehangatan. Tak berhenti di situ, usai sesi bersama Bobby, Prabowo dan Bill Gates melanjutkan agenda penting, penyerahan cindera mata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. Sebelumnya, pada pidato sambutan, Prabowo juga mengumumkan keinginan untuk memberikan bintang anugerah dari Republik Indonesia kepada Bill Gates sebagai bentuk penghargaan atas jasanya bagi rakyat Indonesia dan umat manusia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya Dewi dan juga pemirsa, di mana momen Bill Gates dan juga Presiden Prabowo Subianto kemarin sempat datang juga ke Istana Presiden Jakarta seperti itu, di mana momen haru dan juga persahabatan di antara keduanya sangat akrab sekali dan juga hangat ya. Tentunya juga selain memberikan momen-momen terkait dengan bagaimana program-program dan juga kerjasama antara Bill Gates dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait dengan uji coba malaria dan juga TBC yang akan dilakukan di Indonesia seperti itu, tapi juga ada momen hangat dan juga unik di mana Bobby Kartanegara ini mencuri perhatian Bill Gates. Benar sekali. Lagi-lagi Bobby Kartanegara ini terlihat sampai menarik perhatian Bill Gates ke luar negeri lebih tepatnya. Dan kalau kita melihat bahwa hadiah yang telah disampaikan Bill Gates kepada Bobby Kartanegara ini adalah boneka hiu. Kira-kira dia mengerti tidak ya pastinya? Jangankan boneka hiu, kemarin saja waktu Indonesia Fest ataupun Pet Fest Indonesia juga Bobby Kartanegara hadir sebagai dewan juri di sana. Luar biasa. Keren banget ya. Kok kita kalah sama Bobby ya? Sebentar lagi kita menyusul. Tentunya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan informasi kita lanjutkan. Dunia dikejutkan oleh meletusnya konflik bersenjata antara dua negara bertetangga di Asia Selatan, India dan juga Pakistan. Kedua negara yang memiliki senjata nuklir ini secara resmi menyatakan perang setelah beberapa hari ketegangan yang meningkat di wilayah perbatasan Kashmir. Militer Pakistan mengklaim telah menembak jatuh pesawat tempur Angkatan Udara India pada Rabu 7 Mei 2025. Hal ini terjadi setelah India menyerang negara tersebut. Juru bicara militer Pakistan, Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry, mengatakan sejauh ini ada 2 jet tempur India yang ditembak jatuh.
Namun belum ada informasi secara rinci jenis pesawat dan kondisi 2 jet tempur tersebut. Laporan ini sendiri dirilis tak lama setelah India mengklaim menyerang 9 titik di Pakistan. Hal ini sebagai buntut serangan kelompok bersenjata di resor penggunungan Pahalgam, Kashmir, India yang menewaskan 26 turis. India sendiri menuding kelompok bersenjata tersebut dibackingi Pakistan sebagai rangkaian dari niatan Islamabad untuk mengklaim wilayah Kashmir sebagai bagian dari kedaulatannya. Di sisi lain, Pakistan telah menolak tudingan ini dan meminta investigasi yang netral atas serangan tersebut. Perdana Menteri India, Anirudh Sharma dalam pidato darurat menyatakan bahwa India tidak akan tinggal diam terhadap serangan kedaulatan dan keselamatan rakyatnya. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat hari ini untuk membahas konflik yang beresiko meluas ini. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia menyerukan gencatan senjata segera dan dialog damai. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut dapat memicu krisis kemanusiaan besar-besaran di wilayah tersebut. Masyarakat internasional berharap agar kedua negara menahan diri dari penggunaan senjata pemusnah massal, mengingat keduanya memiliki persenjataan nuklir aktif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, India mulai meluncurkan serangan perdananya ke Pakistan untuk menjawab aksi teror yang terjadi pada 22 April lalu di perbatasan kedua negara. Pasca serangan ini berlangsung, sebanyak 8 warga setempat tewas serta belasan lainnya mengalami luka-luka. Otoritas India mulai menggempur Pakistan pada dini hari waktu setempat, di mana serangkaian ini menewaskan 8 warga sipil dan 35 orang mengalami luka-luka. Melalui pantauan dari warga setempat, serangan rudal udara tersebut diluncurkan India ke 9 lokasi kawasan Kashmir yang diduga menjadi kamp teroris di Pakistan. Secara pembagian, 5 lokasi tersebut termasuk 3 di Kashmir dan 2 lainnya Bahawalpur dan Muridke, Provinsi Punjab, dengan wilayah padat penduduk. टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। जो अभी तक की हमारे पास डैमेज असेसमेंट है, जो इतलात मिली हैं, उसकी ये समरी मैं आपको बता रहा हूँ। Serangan ini dilancarkan beberapa jam setelah pernyataan Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang memutuskan pasokan air minum ke Pakistan. पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। Usai serangan berlangsung, pemerintah Pakistan langsung mengumumkan pertemuan Komite Keamanan Nasional di Islamabad sebagai bentuk respon potensi serangan balik. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Telkom Indonesia menyelenggarakan media update Telkom Group untuk memperbarui bisnis subsidiaris Telkom dalam mendukung agenda transformasi bisnis perseroan. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan solusi-solusi digital yang akan memberikan layanan lebih baik kepada korporasi. Direktur Utama Telkometra Pramasale Haryo Utomo memperkenalkan 2 anak perusahaan Telkom Media Group yang masing-masing produknya berfokus pada kecerdasan artifisial. Produk pertama yakni Infomedia Nusantara yang memperkenalkan produk-produk kecerdasan artifisial di bidang call center AI, dokumen AI, dan juga rekrutmen AI kepada industri. Produk kedua yakni Metra Digital Media yang bergerak di bidang media digital dan periklanan dengan produk yang baru diluncurkan pada September 2024 lalu bernama Accelerate. Sementara itu, guna menjangkau pasar yang lebih luas, Telkom Media Group pun menargetkan segmen industri di level nasional seperti BUMN, pemerintah pusat, dan perusahaan swasta nasional juga regional. Oke, hari ini dari Metra Group memperkenalkan beberapa solusi ya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, namun tetap comply terhadap solusi-solusi digital yang akan memberikan layanan yang lebih baik kepada korporasi. Jadi ini layanannya B2B menggunakan teknologi AI. Jadi hari ini kami membawa 2 produk
atau 2 anak perusahaan yang masing-masing memperkenalkan produk AI-nya. Yang pertama Mas Edi Sofriano ini, dia adalah Direktur Utama Infomedia Nusantara yang memperkenalkan produk-produk AI-nya yang bergerak di bidang call center AI, dokumen AI, dan juga untuk rekrutmen gitu ya, untuk HR AI. Memang banyak use case yang sudah dikembangkan, tapi fokusnya tadi 3 itu yang kita perkenalkan kepada industri. Kemudian Mas Pujo ini Direktur Sales dari MD Media, subsidiary Metra yang bergerak di bidang media digital dan advertising, yang memperkenalkan suatu produk barunya yang di launching September 2024 tahun lalu yang kita sebut dengan Accelerate. Accelerate ini satu produk yang memberikan layanan yang lebih efisien untuk beradvertising bagi brand. Jadi brand-brand bisa lebih targeted, lebih efisien, dan lebih dapat terukur engagement dari usersnya dibanding produk-produk programmatic assisting yang tersedia saat ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayadi Putih Anggiari, Simpo TV melaporkan. Selain itu, minggu kedua instruksi Gubernur DKI Jakarta mewajibkan aparat sipil negara menggunakan transportasi umum. Pada setiap hari Rabu, ternyata masih ada sejumlah ASN yang menggunakan kendaraan pribadi. Para ASN tersebut pun dilarang masuk ke dalam kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Sejumlah aparat sipil negara pemerintah Kota Jakarta Selatan masih menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor. Para ASN tersebut pun dilarang masuk ke kantor Wali Kota Jakarta Selatan oleh petugas Satgas Pengawasan. Kepada petugas ASN tersebut mengaku lupa adanya instruksi Gubernur nomor 6 yang mewajibkan setiap hari Rabu menggunakan transportasi umum. Namun beberapa ASN menggunakan kendaraan pribadi dalam keadaan hamil diperbolehkan masuk. Menurut Kasudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, KPKP, ada kebijakan ini peluang kecurangan pasti ada. Pihaknya pun melakukan monitoring pada ASN di jajaran suku dinasnya. Ada temuan yang melanggar masih diberikan teguran. Kecurangan itu pasti ada, tapi kita menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Jadi mereka harus bertanggung jawab secara pribadi untuk mengikuti aturan. Jadi sebenarnya kalau dispensasi itu sebenarnya sudah ada, tetapi sebelumnya memang sudah ada sosialisasi kan, dan sudah edaran. Jadi sebenarnya kalau alasan lupa itu tidak mungkin. Pengawasannya mungkin. Sementara salah satu ASN tidak keberatan ada wacana diwajibkan menggunakan transportasi umum 3 kali dalam 1 minggu. Hal itu sangat baik untuk mengurangi kemacetan, polusi udara, dan kesehatan bagi para ASN. Menyiasatinya ya bangun lebih pagi, ya berangkat lebih pagi supaya tidak terlambat. Kira seperti itu. Saya tidak ada masalah, saya tiap hari naik langsung masalahnya. Jadi tidak ada masalah kalau saya pribadi tidak ada masalah. Sementara para ASN yang menggunakan transportasi umum mereka mengaku berangkat lebih pagi untuk menghindari keterlambatan masuk kantor. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Lurah Kembangan Selatan menggunakan sepeda ontel berangkat ke kantor kelurahannya di Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Hal itu dilakukan terkait kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam merujuk instruksi Gubernur yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum. Berbagai macam cara dilakukan para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Jakarta Barat. Terkait setiap hari Rabu berangkat kerja diharuskan menggunakan transportasi umum. Merujuk kebijakan Gubernur Pramono Anung, salah satunya Lurah Kembangan Selatan. RM Pradana Putra namanya, lurah yang bertugas di kantor Kelurahan Kembangan Selatan ini berangkat dari rumah pribadinya di Bilangan Duri Kepangraya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menuju tempat kerjanya dengan mengayuh sepeda ontel miliknya. Jarak tempuh dari rumahnya ke kantor Kelurahan Kembangan yang harus ia tempuh ini kurang lebih sejauh 10 km. Selain hobi bersepeda dan menjaga kebugaran tubuh, goes ini ia lakukan sesuai instruksi Gubernur atau Ingub nomor 06 tahun 2025 yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, di mana kebijakan ini dinilai sangat tepat guna mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara demi terciptanya langit biru di Jakarta. Selain itu, aparatur sipil negara yang merupakan abdi masyarakat juga harus menjadi pelopor dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sebagai pelayan publik. Ya, saya memilih sepeda karena mengingat sekalian olahraga. Untuk sampai kantor bisa lebih bugar lagi. Tadi perjalanan ya seperti biasa ya, kita keliling melihat wilayah seperti apa. Alhamdulillah masih rapi, bersih. Jadi sekalian menyapa warga kah atau seperti apa Pak Lurah? Ya, yang pastinya kita menyapa warga, terus berikan semangat ya untuk rekan-rekan PPSU Kelurahan Kembangan Selatan.
Sebelum Gubernur Jakarta Pramono Anung mewajibkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk menggunakan transportasi umum pada setiap hari Rabu sesuai instruksi Gubernur atau Ingub nomor 06 tahun 2025. Aturan ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi udara dan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya Dewi dan juga pemirsa, ternyata tidak hanya anak-anak remaja SMP ataupun SMA saja yang bandel dan juga nakal. Ternyata juga hingga saat ini masih ada ASN yang nakal ya, yang dimana diseharuskan untuk menggunakan transportasi umum pada saat hari Rabu, tapi masih ada yang mencuri-curi waktu untuk menggunakan kendaraan pribadinya. Apakah mereka harus ikut serta dalam barak militer bersama Deddy Mulyadi? Nah itu harus diobrolin lagi PSI. Karena terkait ini kalau kita melihat bahwa para pemimpinnya terlebih dahulu untuk melakukan hal tersebut. Dan jika kita melihat di setiap Sabtu, Minggu itu hanya 1 hari dan itu di hari Rabu tepatnya. Sayang sekali jika 1 hari ini tidak dipergunakan lebih tepatnya. Betul, pastinya juga langkah yang dilakukan oleh Gubernur dari DKI Jakarta Pramono Anung terkait dengan kebijakan seluruh ASN harus menggunakan transportasi umum. Ini untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta dan juga polusi udara yang sudah meningkat hingga saat ini. Besar dampaknya, namun kita berharap bahwa ASN ini akan melakukan tindakan yang lebih baik lagi. Betul, ini sebagai contoh dari ASN juga untuk kepada orang-orang di luar sana bagaimana menggunakan transportasi umum dan juga kita bisa mengetahui bagaimana lika-liku ketika kita melakukan ataupun menempuh perjalanan ke kantong masing-masing tepatnya ya. Ya kalau kita kan biasanya suka menggunakan kendaraan umum juga ya Dewi ya kalau jauh seperti itu ya kan, tapi mudah-mudahan bisa jadikan contoh dan mudah-mudahan kedepannya ini bisa dijadikan hal-hal yang positif seperti itu. Motivasi lebih tepatnya ya. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjutkan informasinya. Rakornis Polisi Militer TNI tahun 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan juga koordinasi antara satuan POM di lingkungan TNI termasuk kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya. Kepala Staf Hukum TNI Letjen TNI Richard Tampu Bolon menegaskan polisi militer ini harus mampu menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di era digital. Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampu Bolon menegaskan bahwa Rakornis Polisi Militer TNI 2025 merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar satuan POM di lingkungan TNI. Pentingnya kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya termasuk Polri dalam mewujudkan pendekatan hukum, disiplin, dan tata tertib di tubuh TNI. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja polisi militer termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, hubungan kerja antar satuan, serta pola operasi gabungan di lapangan. Adapun dalam menghadapi perkembangan teknologi hingga ancaman digital seperti cybercrime dan penyebaran hoaks, Richard menekankan agar prajurit POM TNI mampu beradaptasi dan menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum berbasis teknologi. Rakornis ini adalah momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar satuan polisi militer dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk Polri, dalam mewujudkan penegakan hukum disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI.
Saya tekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem dan mekanisme kerja POM TNI, termasuk peningkatan kualitas SDM, sistem hubungan kerja, dan pola-pola operasi gabungan di lapangan. Terlebih di era perkembangan teknologi informasi saat ini, kita menghadapi ancaman cybercrime, penyebaran hoax, dan kejahatan berbasis media sosial. Prajurit POM TNI harus mampu beradaptasi dan bertindak sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum berbasis teknologi. Polisi militer harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan kedisiplinan, baik dalam kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat. Jadilah prajurit yang mandiri, militan, dan taat hukum, serta menjadi cermin-cermin nilai-nilai Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampu-Bolon berharap polisi militer dapat menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan kedisiplinan, serta menjadi cermin nyata dari nilai-nilai Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Putia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Polisi militer TNI juga berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan kapasitasnya dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Dalam Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Majen TNI Yusri Nuryanto ini menyampaikan POM TNI akan melakukan evaluasi program kerja tahun 2024. Dan Puspom TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menegaskan komitmen Polisi Militer TNI untuk terus meningkatkan sinergitas dan kapasitas dalam menjawab berbagai tantangan tugas di masa depan. Yusri mengungkapkan Rakornis POM TNI tahun 2025 diikuti oleh 102 dan Satpom dari berbagai matra, termasuk dari Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, hingga melibatkan pejabat POM TNI di kelembagaan. Yusri menyatakan bahwa di dalam Rakornis, POM TNI akan melakukan evaluasi program kerja tahun 2024, seperti operasi penegakan tata tertib dan yudisi maupun dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan oknum TNI. Jadi dengan tema ini kita berkomitmen, ya, Polisi Militer TNI berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas dan kapasitas dalam menjawab tantangan tugas ke depan. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa Rakornis ini diikuti oleh 102 para dan Satpom Angkatan, terdiri dari 17 dan Satpom di lingkungan Mabes TNI, kemudian dan Satpom Angkatan Darat ada 25 dan Satpom, kemudian ada 26 dari dan Satpomal, kemudian ada 24 dari dan Satpom AU, kemudian juga ada dari pejabat-pejabat POM TNI yang ada di kelembagaan, ada sekitar 7 orang, kemudian dan ada peninjau 5 orang. Adapun tujuan dari kegiatan Rakornis ini adalah untuk mengevaluasi, ya, tentang pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan tahun 2024, baik dalam pelaksanaan operasi gaib dan yudisi maupun terhadap penanganan perkara-perkara tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI. Ya. Di samping itu tujuannya adalah untuk menjalin koordinasi, komunikasi, ya, sinergitas antar POM Angkatan, kemudian dengan instansi terkait sebagai penegak hukum, ya, dari Propam, dari Kejaksaan, ya, dalam rangka untuk mewujudkan TNI yang prima, kemudian menuju Indonesia maju. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo juga mengumumkan pembukaan 35 sekolah berasrama untuk anak kurang mampu pada Juli 2025. Langkah ini menjadi tahap awal dari program pembangunan 100 sekolah berasrama yang dirancang khusus untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembukaan 35 sekolah berasrama pada Juli 2025 untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ini merupakan tahap awal dari program 100 sekolah yang bertujuan memutus rantai kemiskinan.
dan membuka akses pendidikan berkualitas bagi mereka yang rentan secara ekonomi. Dalam pidatonya di acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD, Prabowo menegaskan bahwa program ini menyasar untuk anak-anak yang paling membutuhkan dan bukan hanya yang berprestasi. Ia menampilkan kisah Naila, anak dari keluarga miskin yang tetap ceria meski hidup dalam keterbatasan, sebagai simbol harapan jutaan anak Indonesia. Biasanya di setiap negara sekolah berasrama itu adalah untuk yang terpinter. Itu tetap kita lakukan. Tapi saya akan bangun minimal 100 tiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu harus jadi tukang becak. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Kalau ada yang tanya apa mungkin? Harus mungkin, dan kita buktikan bahwa kita akan berusaha sekeras-kerasnya. Hanya dengan keberanian, hanya dengan tekad, hanya dengan keyakinan, siapa berani menang, berani benar berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Ya. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Selama masih ada hajat di kandung badan, merah putih di dada, tidak akan pernah berhenti berjuang. Prabowo juga menekankan pentingnya seleksi yang adil dan transparan. Kepala Negara menggandeng Kemensos, Kementerian Pan-RB, dan BPS untuk verifikasi data calon siswa. Menurutnya program ini bagian dari langkah besar membangun masa depan bangsa secara menyeluruh dan merata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memberikan arahan terkait dengan sekolah rakyat kepada sejumlah pemerintah daerah yang menemuinya di kantor Kemensos pada 5 Mei 2025. Dan pemirsa, dalam pertemuan itu Mensos juga menekankan pentingnya penyediaan lahan 8 hektar di tiap daerah sesuai Inpres nomor 8 tahun 2025. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengajak para kepala daerah mengawal program sekolah rakyat yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan. Dalam pertemuan di kantor Kemensos pada 5 Mei 2025, Mensos juga menekankan pentingnya penyediaan lahan 8 hektar di setiap daerah sesuai Inpres nomor 8 tahun 2025. Gubernur dan Bupati diharapkan memiliki bisnis proses yang sama dengan Kementerian Sosial dalam mengetaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat. Bapak Ibu sekalian, ini para gubernur maupun baru, bupati baru, kita bersinergi, kita jadikan satu bagian. Para kepala daerah menyatakan siap mendukung penuh realisasi program ini. Para kepala daerah yang hadir dalam kesempatan ini diantaranya Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Lamajido, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim Menga, Bupati Tojo Una Surya, Bupati Nias Selatan Sokiatulo Laila, dan Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nace. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 302 jemaah haji asal Kota Jayapura, kloter 27, secara resmi dilepas keberangkatannya oleh pemerintah Kota Jayapura. Acara pelepasan berlangsung hikmat di Asrama Haji Kota Raja. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru secara resmi melepas keberangkatan 302 jemaah haji untuk menunaikan ibadah suci di Tanah Suci Mekah. Rustan Saru usai melepas calon jemaah haji Kota Jayapura musim haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Mengatakan ini merupakan perjalanan spiritual ibadah, maka saya harap para jemaah memiliki niat yang tulus, menjaga kesabaran serta meningkatkan ketakwaan dan menjaga hati selama berada di Tanah Suci. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan berupa tiket dari Jayapura ke Makassar dan seragam haji. Ini adalah bagian dari janji politik kami sebagai bentuk cinta dan perhatian kepada masyarakat. Kita melepaskan keberangkatan calon jamaah haji kloter 27 Kota Jayapura berjumlah 302 orang. Nah, ini adalah perjalanan spiritual, ibadah, maka pemerintah menyampaikan agar satu
mereka bisa memiliki niat yang tulus, kemudian dia harus banyak menjaga kesabaran, dan dia juga harus memiliki ketakwaan yang tinggi dan menjaga hati. Dan dukungan ada dua. Satu, tiket transport dari Jayapura Makassar. Yang kedua, baju seragam yang sekarang mereka pakai. Nah, inilah salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada rakyat kita, terutama janji politik yang berangkat haji tahun ini. Dan insya Allah ke depan akan kami lebih sempurnakan, lebih tingkatkan sesuai dengan kemampuan daerah. Iya, kalau non muslim juga ada. Kristen itu adalah ibadah rohani, wisata rohani ke Yerusalem. Itu juga ada, dibantu pemerintah daerah. Yang bagi agama lain, Hindu Buddha ke India. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Ani Matdoan, mengingatkan pentingnya kemandirian para jemaah dalam menjalankan ibadah haji. Jayapura ini jemaah haji yang mandiri. Mandiri artinya bahwa Kementerian Agama sudah melaksanakan manasik haji, yaitu bimbingan sehingga para jemaah ini bisa mandiri. Artinya bahwa mereka bisa memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji, juga keterkaitan dengan perjalanan haji ini bisa memahami hikmah daripada ibadah haji sendiri. Sehingga berharap bahwa mereka akan menjadi haji-haji mandiri suatu saat. Ketika di sini sudah diberikan pembinaan yang cukup di tanah air, diharapkan di tanah Arab juga mereka mandiri. Artinya bahwa tata cara pelaksanaan ibadah haji juga lancar. Dirinya menambahkan keberangkatan jamaah dijadwalkan pada 17 hingga 18 Mei menuju Makassar dan selanjutnya berangkat ke Arab Saudi pada 19 Mei. Dari total 302 jemaah, terdapat 19 jemaah lanjut usia dengan yang tertua berusia 80 tahun dan yang termuda 20 tahun. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah juga mengimbau jemaah haji agar tidak memaksakan ibadah sunnah di Madinah demi menjaga kesehatan. Direktur Bina Haji Mustain Ahmad ini menyampaikan bahwa cuaca panas dan kondisi fisik harus diantisipasi maksud kami dalam perlindungan diri dan juga asupan cairan yang cukup. Memasuki hari ke-6 operasional ibadah haji 2025, pemerintah melalui Kementerian Agama mengingatkan jemaah Indonesia agar tidak memaksakan diri menjalankan ibadah sunnah selama di Madinah. Direktur Bina Haji Mustain Ahmad menyampaikan bahwa menjaga kesehatan merupakan bagian dari ibadah. Dalam keterangannya, Mustain menegaskan bahwa petugas haji Indonesia telah disiagakan di Madinah untuk mendampingi jemaah, baik dalam hal layanan umum, kesehatan maupun pembimbingan ibadah. Mereka akan terus memantau kondisi para jemaah dan siap memberikan bantuan kapanpun diperlukan guna untuk memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman dan juga tertib. Seluruh jamaah yang kami hormati, selama di Madinah, para jamaah akan menjalankan rangkaian ibadah sunnah dan ziarah ke Raudah, tempat yang disebut Rasulullah SAW sebagai salah satu dari taman surga. Ibadah-ibadah ini tentu akan membawa keutamaan dan nilai spiritual yang luar biasa. Namun kami mengingatkan kembali kepada semua jamaah bahwa ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah sunnah. Artinya, ibadah ini bukan wajib. Ibadah sunnah sangat baik untuk dilakukan, tetapi sekali lagi tidak wajib. Ini bukan semata-mata soal medis, tetapi juga perintah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah 195, jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Sementara itu, hingga Selasa pagi tercatat 29.288 jamaah dari 75 kloter telah tiba di Arab Saudi. Pada tanggal 6 Mei, sebanyak 7.047 jemaah dari 18 kloter dijadwalkan mendarat di Madinah dengan suhu yang diperkirakan mencapai 37 derajat Celcius dan kelembapan 24%. Pemerintah mengimbau jemaah untuk melindungi diri dari cuaca panas dengan memakai pelindung kepala, alas kaki, serta menjaga asupan cairan dan gizi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, memang saat ini kita sudah memasuki pada tahun 2025 Masehi, di mana para jemaah haji ini akan diberangkatkan ke Madinah seperti itu dari beberapa daerah masing-masing. Kita ketahui memang ada beberapa kloter, ada yang 75 kloter, 45 kloter. Kita ketahui memang ini mudah-mudahan bisa sehat terus, bisa menjaga kesehatan, apalagi di evaluasi haji sebelumnya banyak sekali lansia-lansia yang belum diberikan prioritas. Benar sekali. Lagi-lagi ini merupakan antisipasi dari pemerintah. Betul. Untuk masyarakat yang hadir
ke Madinah untuk mempersiapkan diri dalam menjaga kesehatannya, karena kita melihat bahwa cuaca dan juga banyak faktor yang membuat Panas ya di sana. terlalu lelah nih para jemaah kita yang sudah hadir di Madinah. Kita berharap bahwa sehat selalu untuk jemaah yang hadir dan juga selamat hingga sampai tujuan di Indonesia berkumpul dengan keluarganya. Betul, pastinya juga dalam menjalankan ibadah terkait dengan ibadah haji seperti itu ya, jangan terlalu dipaksakan karena kesehatan adalah yang paling utama dan juga yang paling penting. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini menargetkan Indonesia bisa bebas kendaraan bermuatan lebih atau over dimension overloading pada tahun 2026. Menurutnya, truk odol sangat merugikan masyarakat, terutama perihal keselamatan di jalan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko Infra menggelar rapat koordinasi atau rakor dengan perwakilan dari Karkorlantas, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, dan lintas kementerian Selasa siang. Rakor yang digelar di kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan kali ini membahas 3 hal untuk memberantas odol. Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai di tahun 2026 yaitu Indonesia bebas dari kendaraan odol. Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, odol menjadi pemicu kecelakaan terbanyak nomor 2 secara nasional. Selain menjadi pemicu kecelakaan, odol juga membuat konstruksi jalan rusak karena muatan-muatan yang berlebihan. Sekitar 40 triliun anggaran negara dikeluarkan setiap tahunnya untuk pemeliharaan jalan rusak akibat odol maupun faktor lainnya. Kapasitasnya, baik dimensi maupun beratnya, maka bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ternyata kontribusi odol atau kendaraan barang tadi itu nomor 2 terhadap kecelakaan nasional secara nasional. Betul ya? Kecelakaan lalu lintas secara nasional. Nah, ini harus dijadikan solusinya. Dan kita juga ingin meyakinkan bahwa rakor ini selain menetapkan mekanismenya, menyempurnakan aturannya, kemudian setelah itu pilar berikutnya adalah harus dijalankan, diimplementasi. Pembatasan odol dikhawatirkan membuat biaya logistik sejumlah komoditas meningkat 2 kali lipat. Karenanya alasan pelaku usaha atau industri untuk tetap menggunakan odol sebagai angkutan logistik perlu diuji. Pembahasan odol ini perlu melibatkan lintas menteri sehingga untuk mencari jalan terbaik bagi dunia industri. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 wanita kakak beradik Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dianiaya oleh seorang pria pada saat di dalam kontrakan. Dan 1 korban mengalami luka berat hingga pergelangan tangannya putus akibat luka bacok senjata tajam. Sementara petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pelaku. 2 wanita Siti Rohani dan Surati yang merupakan kakak beradik terluka usai dianiaya oleh seorang pria di rumah kontrakannya di Kampung Rawajulang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Bahkan satu korban mengalami luka berat hingga pergelangan tangannya putus akibat luka bacok senjata tajam. Peristiwa bermula saat kedua korban sedang berada di dalam rumah kontrakannya, lalu didatangi oleh pelaku dan langsung membacok membabi buta, hingga kedua korban harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kapolsek Cikarang Barat AKP Tribaskoro Bintang Wijaya pada Selasa malam menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa pagi tadi. Petugas kepolisian saat ini juga telah memeriksa sejumlah saksi di lokasi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti di lokasi guna mengusut motif pelaku yang tega melakukan pembacokan terhadap kedua korban. Terkait dengan kejadian penganiayaan, kami mendapatkan laporan pada pagi hari ini sekitar pukul 10.20 pagi adanya laporan dari masyarakat telah terjadi dugaan penganiayaan yang terjadi di Rawajulang, Mekarwangi, Cikarang Barat, yang mana korban merupakan kakak beradik yang tinggal satu rumah. Untuk korban yang pertama atas nama SR, inisial SR, usia 46 tahun. Berdasarkan hasil pengecekan sementara mengalami luka di bagian tangan, yang mana tangannya terputus, dan juga di bagian tengkuk dan bahu ada pelaku. Untuk jenis senjatanya belum kita dapat pastikan apakah itu golok ataukah itu celurit, yang jelas menggunakan senjata tajam. Kalau pelaku saat ini gimana kan? Pelaku. Untuk pelaku saat ini masih kami lakukan pengejaran berdasarkan dari informasi dan pendalaman yang kami terima. Untuk korban saat ini masih dilakukan perawatan secara intensif di salah satu rumah sakit swasta di wilayah Cikarang Barat. Ya, untuk motif masih dalam penyelidikan karena kami masih mengumpulkan saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini salah satu korban masih menjalani perawatan medis akibat luka serius. Kasus penganiayaan tersebut dalam penyelidikan tim unit Reskrim Polsek Cikarang Barat, Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai heboh di tengah masyarakat mengenai keamanan data pribadi, pemerintah saat ini sedang mendalami lebih lanjut soal beredarnya WorldCoin di Indonesia. Sembari melakukan pendalaman, saat ini akses WorldCoin di Indonesia dibekukan sementara waktu oleh pemerintah. Pemerintah resmi membekukan seluruh aktivitas gerai WorldCoin yang membuat heboh masyarakat tanah air usai adanya pemindahan data pribadi melalui iris mata dengan penukaran uang tunai sebesar Rp800.000. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan pembekuan ini dilakukan atas dua dasar utama, yakni meresahkan masyarakat sekitar dan adanya indikasi ketidaksesuaian izin yang digunakan ataupun yang diduga melanggar aturan berlaku saat ini. Melihat dua dasar utama tersebut, Mutia akan memanggil pihak WorldCoin yang beroperasi di Indonesia pada pekan depan. Dirinya juga menyoroti fenomena ini terjadi di sejumlah negara saat ini. Sebelumnya, WorldCoin merupakan proyek pengembangan ekosistem digital dari perusahaan Tools for Humanity asal Amerika Serikat pada tahun 2019 lalu. Proyek ini sama halnya seperti aset digital untuk keperluan jual beli secara global. Untuk proses lebih lanjut, pemerintah akan menerapkan kebijakan seperti hal yang sudah dilaksanakan beberapa negara atas kehadiran WorldCoin ini. Kalau terkait dengan WorldCoin, itu kan untuk saat ini atas masukan dari masyarakat, kemudian juga atas temuan awal bahwa ada izin-izin yang memang tidak pada tempatnya. Nanti kita akan rilis kami sudah kita keluarkan. Maka atas dua dasar itu kita telah melakukan pembekuan sementara. Sekali lagi dua dasarnya, keresahan masyarakat, kemudian ketika kita pelajari memang ada izin-izin yang memang perlu diperiksa lebih lanjut. Ada ketidaksesuaian nama. Nah, dari situ kita akan melakukan pemanggilan, kemungkinan di minggu depan. Dari situ kita akan melihat. Tapi di saat yang bersamaan kami juga membaca fenomena ini bukan hanya di dalam negeri, tapi juga ada di beberapa negara. Dan kita juga melihat bagaimana negara lain juga melakukan kebijakan yang tegas terhadap aplikasi ini. Jadi kita saat ini kita berikan sementara sambil melihat penjelasan dari mereka. Kalau memang tidak bisa dijelaskan, maka ini akan kita hentikan saja. Bu, bagaimana dengan data mereka, Bu? Sudah ada? Sampai kapan? Kita akan panggil minggu depan, dari situ kita lihat, sambil sekali lagi melihat fenomena di negara-negara lain juga. Dari Jawa Barat, Meksa Zul Hakim, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan bagi pengusaha, Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan kepada seluruh industri jika menghadapi kendala dalam proses perizinan agar melaporkan kepada dirinya. Dan hal itu juga disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Fishing Valley, Desa Pasir Jambu di Kecamatan Sukaraja, Selasa 6 Mei 2025.
Rudi menegaskan Kabupaten Bogor akan ramai investasi dan dirinya menjamin siapapun yang berinvestasi di Kabupaten Bogor akan diproses dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengancam bakal mencopot pejabat pemerintah daerah yang melama-lamakan proses perizinan. Di sisi lain, Rudi Susmanto menyebut akan memberikan karpet merah bagi para pengusaha yang ingin menanamkan investasinya di Kabupaten Bogor. Hal itu Rudi sampaikan di sela-sela peringatan Hari Buruh atau May Day di Fishing Valley pada Selasa 6 Mei 2025. Bupati Rudi meminta para investor yang hendak berinvestasi di Kabupaten Bogor agar tidak sungkan melapor jika terjadi kesulitan masalah perizinan. Tak hanya itu, Rudi juga akan menindak tegas jika ada oknum ASN yang membuat sulit para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bogor. Siapapun perusahaan di Kabupaten Bogor yang sulit mengurus perizinan, dipersulit perizinannya, sampaikan kepada saya. Kalau ada oknum-oknum pemerintah daerah yang bermain, saya pastikan saya copot hari ini juga. Kami ingin dunia investasi di Kabupaten Bogor berjalan lancar, berjalan baik. Kalau tadi Apindo menyampaikan proses-proses perizinan berjalannya terlalu lama. Saya pastikan siapapun mau berinvestasi, buka pabrik, buka perusahaan di Kabupaten Bogor, kami kasih jalur yang tercepat, yang tersingkat, tanpa melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rudi menginginkan investor mendapatkan pelayanan yang prima saat hendak berinvestasi di Kabupaten Bogor, sehingga tidak ada kata ampun untuk ASN yang masih bermain dengan perizinan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya pemirsa, 3 pria ditangkap tim Jatanras Polda Banten setelah nekat merampas kendaraan warga dengan modus sebagai debt collector. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat. 3 pria masing-masing berinisial JN, NI, dan SI ditangkap petugas di Jalan Raya Kronjo, Muncung, Desa Muncung, Kabupaten Serang, Banten. Ketiganya diamankan saat hendak melancarkan aksinya yang hendak mengambil paksa sepeda motor milik warga dengan mengaku sebagai debt collector. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 1 unit motor Honda Beat, sebuah handphone, serta surat tugas dari PT Elmina Langit Angkasa yang diduga digunakan untuk meyakinkan korban. Jadi kejadian itu di Jalan Raya Kronjo, Muncung, di daerah Kabupaten Tangerang. Jadi pada saat itu korban, saudari R, itu sedang mengendarai kendaraan motor di jalan raya tersebut. Diberhentikan oleh 3 tersangka, dan pada saat kejadian tersebut, anggota kita dari Subdit Jatanras sedang patroli sehingga langsung tertangkap tangan pada saat kejadian tersebut. Pada saat itu ingin melakukan perampasan kendaraan motor R2 jenis Honda Beat warna hitam nopol A6850 JR berikut STNK. Korbannya perempuan, ibu-ibu. Sudah dilakukan penahanan dan berada di rutan Mapolda Banten. Untuk inisial tersangka itu N, saudara J, dan saudara L. Dari data yang kita dapatkan secara fakta, memang mereka ini pihak ketiga dari berdasarkan surat penunjukan dari PT yang menunjuk untuk melakukan penarikan unit kendaraan. Berdasarkan pasal tersebut, kita melihat adanya ancaman kekerasan untuk memaksa korban untuk menyerahkan barang ataupun kendaraan daripada korban. Ada senjata tajam Pak yang ditemukan? Sementara ini tidak ada. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Ya, bagi pengendara motor dan juga mobil kita harus lebih waspada dan juga hati-hati, di mana banyak sekali orang yang mengaku-ngaku sebagai debt collector yang memaksa untuk memeriksa mobilnya, memeriksa juga motornya dan juga surat-surat. Ini juga akan diaku-akui sebagai asuransi lah ataupun debt collector. Ini harus hati-hati karena banyak sekali penipuan di luar sana. Benar sekali. Dari informasi yang kami hantarkan tadi, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati lebih tepatnya, karena banyak modus para debt collector. Benar sekali, ini menjadi
sesuatu yang berpegangan pada hukum lebih tepatnya. Jika kita memiliki surat-surat yang banyak dan juga asli, ini lebih santai saja untuk menghadapi orang-orang yang modus seperti kejahatan seperti ini ya. Betul, dan pastinya jangan lupa untuk harus bisa berani untuk speak up dan juga berteriak kalau bisa ya, kalau misalnya ada orang-orang yang memang mengganggu kita ataupun memaksa kita untuk mengeluarkan surat-surat kendaraan, apalagi inilah kendaraan pribadi seperti itu, jangan takut untuk melaporkan langsung ke pihak berwajib. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Rahmadi dan saya Deo Manik. Terima kasih sudah menyaksikan Menyapa Pagi. Sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.